Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat dan sehat, menjaga imunitas tubuhnya ya, agar terjauh dari virus ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, untuk presensi hari ini Ibu akan kirimkan link ya, nanti kalian mengisi presensinya di link yang Ibu share. Nah, kemudian kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks deskriptif ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ketahui terlebih dahulu indikator pencapaian dari pembelajaran teks negosiasi. Nah, yang pertama, peserta didik mampu merumuskan ciri teks negosiasi. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan penawaran dari teks negosiasi. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan dari teks negosiasi ya. Nah, yang keempat, peserta didik mampu menganalisis faktor penentu keberhasilan teks negosiasi, baik secara lisan maupun tertulis secara tepat ya. Nah, yang kelima, peserta didik mampu menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan negosiasi. Nah, yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, itu tadi adalah indikator pencapaian dari teks negosiasi ya. Ya, tadi kita sudah mengetahui indikator pencapaian pembelajaran. Nah, sekarang adalah tujuan pembelajaran dari teks negosiasi. Nah, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hakikat, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks negosiasi dengan rasa ingin tahu, responsif, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menelaah teks negosiasi dengan benar dan teliti. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks negosiasi secara tepat dan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran secara lebih mendalam, kita ketahui dahulu hakikat dari teks negosiasi. Nah, negosiasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial di mana untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, negosiasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding agar memberi atau menerima, di mana berguna untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak ke pihak yang lainnya ya. Itu adalah hakikat dari teks negosiasi. Nah, kemudian negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiate, di mana artinya adalah perundingan dengan cara atau strategi khusus. Itu adalah negosiasi. Nah, di dalam teks negosiasi ini terdapat struktur dari teks negosiasi. Nah, yang pertama ada orientasi, sebuah kalimat pembuka maupun awalan untuk memulai percakapan. Nah, yang kedua ada permintaan. Nah, di sini si pihak yang ingin mengetahui hingga menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga ada
pemenuhan. Nah, pihak yang terkait dengan si pihak peminta di sini bertugas memberitahukan mengenai barang maupun objek yang diinginkan. Nah, yang keempat ada penawaran, sebuah klimaks atau puncak dari negosiasi. Karena terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu terhadap pihak yang lainnya agar mencapai sebuah kesepakatan di mana menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kelima ada persetujuan atau kesepakatan, hasil dari penawaran atau negosiasi antar kedua belah pihak. Nah, yang keenam ada pembelian. Terjadi suatu transaksi jual beli antar masing-masing pihak yang berkaitan atau yang bersangkutan ya. Nah, yang ketujuh ada penutup. Kalimat penutup atau akhiran sebuah percakapan antara kedua belah pihak agar menyelesaikan suatu proses interaksi di dalam negosiasi. Nah, itu adalah struktur dari teks negosiasi. Nah, kemudian terdapat ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, di dalam ciri kebahasaan teks negosiasi, yang pertama menggunakan bahasa santun. Nah, yang kedua turunan berpasangan, misalnya mengucapkan salam, membalas salam. Nah, yang ketiga ada kata pronomina. Nah, yang keempat memiliki partisipan. Nah, yang kelima berisi kesepakatan atau ungkapan. Nah, yang keenam mengarah kepada tujuan praktis. Yang ketujuh berisi ajakan atau bujukan. Nah, terdapat macam-macam teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi kooperatif. Nah, negosiasi kooperatif ini adalah negosiasi di mana konflik dapat diminimalisir dan seluruh gagasan yang ada dilakukan kepada tujuan untuk mencapai solusi terbaik. Nah, yang kedua ada negosiasi kompetitif, yang terjadi suasana yang tidak ramah sebab masing-masing pihak berusaha mendapatkan tawaran yang lebih baik. Itu adalah macam-macam teks negosiasi. Nah, nanti Ibu akan berikan contoh dari teks negosiasi. Nah, ini adalah contoh dari teks negosiasi. Kalian bisa membacanya ya. Nah, agar lebih jelasnya nanti Ibu sediakan satu video mengenai negosiasi. Nanti kalian menyimak dan menanggapi isi dari video yang Ibu share melalui grup WhatsApp kelas ya. Nanti kalian menanggapi, kemudian setelah kalian menanggapi, Ibu memberikan tugas kalian membentuk kelompok, yaitu tugasnya membuat satu teks negosiasi. Temanya bebas, kalian bisa memilih. Setelah selesai, kalian kumpulkan melalui Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, teks negosiasi berisi mengenai permintaan, penawaran, dan persetujuan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai teks persuasif. Nah, teks persuasif itu berisi mengenai bujukan, ajakan. Nah, pembelajaran kali ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.